Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang seimbang, tidak ada yang bisa diputuskan. Ambil selalu yang paling sedikit. 3 atau 4, 3 atau 4, 3 atau 4, 3 atau 4. Bingung betul. Seimbang antara 3 atau 4. Cara memutuskannya adalah ambil yang paling sedikit, 3. Tapi 3 atau 4, ada 3 atau 4, ada yang menonjol. Ada yang menonjol 4. Ambil yang 4. Tapi kalau tidak bisa putuskan, betul-betul seimbang, ambil yang paling sedikit. Ambil yang paling sedikit. Kira-kira bisa paham ini, Pak? Kalau bisa diputuskan ragu tapi ragunya sedikit je. Memang ragu tapi kayaknya 4. Maka putuskan 4. Tapi kalau bimbang, tidak ada keputusan sedikit pun seimbang, maka lakukan ambil yang paling terkecil. Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, 3 atau 4 ini. Ar-Rahmanir Rahim, 3 atau 4 ini. Maliki Yaumiddin, 3 atau 4 ini. Terus sepanjang membaca Fatihah itu keraguannya muncul, tidak bisa. Jadikanlah yang terkecil. Itu yang dimaksud oleh Nabi tadi. Seandainya saling memutuskan, maka itu tetap ada pahala, dan itu sebagai lemparan syaitan kepadanya. Melempar syaitan itu targiman li syaitan. Tidak ada yang ingatkan betul-betul ini makmum zalim sama imamnya. Dia biarkan kesalahan di depannya, dia tidak tegur-tegur. Ini bukan makmum yang baik. Ya, namanya bukan berarti bahwa menegur pemimpin itu jelek, tapi menegur itu punya adab, punya akhlak. Tapi membiarkan karena segan atau kasih sayang itu tidak benar. Tegur, terus dia naik karena tidak ada yang tegur, jadi dia merasa tidak salah karena ya namanya manusia. Terus kasusnya Pak Imam langsung salam, tidak? Langsung salam. Iya. Maka bagaimana reaksi makmum dengan di belakang? Nanti selesai baru. Selesai baru cerita. Yang begini insyaallah selesai salatnya. Selesai karena hanya berdiri saja. Maka ulama nanti dalam membagi tentang hal ini, ya, itu hukum sujud sahwi. Kalau yang berpendapat wajib, kalau dia berpendapat wajib, maka yang sadar bahwa dirinya tadi wajib untuk sahwi, dia tidak lakukan. Menurut Hanafiyah, pengikut Imam Hanifah, dan satu pendapat dari Malikiyah. Jadi beda itu Malik Pak dengan Malikiyah, beda Hanafiyah dengan Abu Hanifah, ya, beda Muhammad dengan Muhammadiyah, ya. Apalagi Ahmadiyah, lain jelas sekali. Hanabilah beda itu. Az-Zahiri dengan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ini semua mereka mengatakan wajib meninggalkan sujud sahwi, padahal dia tahu sujud sahwi, kalau dia tinggalkan maka berdosa. Ya, dia berdosa. Ini dalilnya yang mereka pakai, yakni Nabi SAW melakukan sujud sahwi. Jangankan yakin bahwa kekurangan atau kelebihan, ragu saja itu Nabi SAW melakukan sujud sahwi. Apalagi jika memang nyata
Cuma ini tadi memang imamnya tidak berdosa, Pak. Tidak berdosa. Kenapa? Karena imamnya dalam keadaan lupa. Kalau lupa ada hukum lain. Innallaha ta'ala tazawaja li an ummati. Sesungguhnya Allah itu memaafkan umatku apabila satu al-khata, dia tidak sengaja, tidak sadar. Dua, an-nisyan, lupa. Kalau lupa, Pak, apapun yang namanya lupa dimaafkan, selama lupanya itu bukan karena teledor, bukan sesuatu yang disengaja. Yang ketiga, wa mastukrihu alai, dan apa yang terpaksa dilakukan. Tiga hal ini dimaafkan. Imam lupa lalu dia salam, maka dia tidak dituntut. Nanti dia setelah salat baru dia ingat, maka dia tidak perlu lagi, karena hanya berdiri tadi. Seandainya itu kurang satu rakaat atau rukun yang tertinggal tadi, maka dia harus tambah satu rakaat dari salatnya yang tertinggal tadi. Seandainya ada rukun yang tertinggal, maka rakaat yang rukunnya tertinggal itu dianggap rakaatnya tidak terhitung atau hilang. Itu kunci, Pak. Insyaallah pendapat yang kedua ini mengatakan mustahab, sunnah. Ingat, Pak, ya, dalam kaidah usul beda mustahab, beda mamdub, beda sunnah. Ini mustahab, satu pendapat dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan satu riwayat dari Hanabilah. Sama tadi sebelumnya. Dan artian mazhab itu, Pak, kadang-kadang juga tidak utuh, tidak ijma' di antara para mazhab itu sendiri. Ada yang berselisih di antara mereka. Kalau mazhab ini juga berselisih, maka berselisih itu, Pak, bukan hal yang tercelah jika memang ada sebab-sebabnya kita berselisih. Yang salah adalah kita berselisih lalu menimbulkan konflik. Itu yang tidak benar. Apa alasannya? Ini dipakai hadis, "Idza syakka ahadukum fi salati falam yadri kam shalla salasan aw am arba'an falyatrah syak wal yabni ala ma istaqaina summa yasjudu sajadataini qabla ay yusallim fa in kana shalla hamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba' kanata targiman lisyaitan." Iza syakka ahadukum, apabila kalian ragu fi salatihi, dalam salatnya, sehingga keraguannya itu falam yadri, dia tidak tahu, dia tidak sadar. Kam shalla, sudah berapa salatnya yang dilakukan itu? Salasan au am arba'an, 3 atau 4. Falyatrah syak, maka dia hilangkan syaknya, keraguannya itu dengan cara apa? Satu, wal yabni alama istaqaina, dia tetapkan dalam dirinya. Dia tetapkan dalam dirinya apa yang mengokohkan dirinya, mengokohkan jiwanya. Tetapkan saja, dia tetapkan itu. Kalau ada yang bisa dia dekatkan jiwanya bahwa sudah 3 atau 4, maka dilakukan adalah kalau dia bisa mengambil yang terkuat di antara 3 atau 4 itu, maka lakukan itu. Summa yasjudu, kemudian dia lakukan apa? Sujud sajadata ini, dengan sujud 2 kali qabla ayyusallim, sebelum salam. Fa in kana, apabila salatnya itu shalla hamsan, betul-betul itu 5 rakaat, karena lebih caranya memutuskan, maka syafa'na lahu salatahu, maka salatnya tetap dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan meskipun 5. Wa in kana shalla itmaman li arba', seandainya salatnya itu memang sempurna dengan untuk 4, kanata, maka keduanya tadi itu
baik lebih atau kurang salatnya, seandainya kurang sekalipun, lebih sekalipun tidak pas, maka itu sudah bagian kanata targiman. Baik caranya memutuskan salah, lebih atau kurang salatnya, seharusnya 4 tapi menjadi 5 karena salah menyimpulkan, maka itu sudah targiman lisyaitan. Itu sujudnya yang dilakukan adalah sujud menjadi lemparan kepada syaitan. Itu hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena itu bentuk menghinakan syaitan. Itu hikmah kenapa kita dilakukan sujud sahwi, karena bentuk menghinakan syaitan, merajam syaitan. Karena syaitan dulu disuruh sujud tapi dia tidak mau sujud, sedangkan kita ketika lupa hendaknya melakukan sujud, hukumnya sunnah.